Perkenalkan, nama saya Grace Melissa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 230215248. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari rangkuman sebuah buku, yaitu Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Dr. H.B. Siswanto MSI dan diterbitkan oleh PT Bumi Aksara di Jalan Sauraya nomor 18, Jakarta, kode pos 13220. Dan di sini saya akan menerangkan dari tema, yaitu kepemimpinan. Konsep dasar pemimpin. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk memengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis agar tercapai efisiensi dan efektivitas guna mencapai tingkat produktivitas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kualifikasi kepemimpinan, yaitu kualifikasi kepemimpinan yang perlu dimiliki adalah 1. Watak dan kepribadian yang bagus atau terpuji. 2. Yaitu prakarsa yang tinggi. 3. Sadar dan paham kondisi lingkungan. 4. Inteligensi yang tinggi. 5. Berorientasi ke masa depan. Dan 6. Sikap terbuka dan lugas. Dalam tipe kepemimpinan organisasi, yang pertama yaitu kepemimpinan pribadi, di mana seorang manajer dalam melaksanakannya, tindakannya selalu dilakukan dengan cara kontak pribadi. Yang kedua yaitu kepemimpinan non-pribadi. Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaannya melalui bawahannya atau menggunakan media non-pribadi, baik rencana, instruksi, maupun program penyediaannya. Adalah kepemimpinan otoriter. Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Kepemimpinan demokratis. Pada kepemimpinan demokratis, manajer beranggapan bahwa merupakan bagian integral yang sama sebagai elemen perusahaan dan secara bersamaan seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap perusahaan. Yang kelima yaitu kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan yang paternalistik dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan antara manajer dengan perusahaan, yang tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan arah, tindakan, dan perilaku ibarat peran seorang bapak kepada anaknya. Yang keenam, kepemimpinan menurut bakat. Tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari kelompok informal yang didapatkan dari pelatihan meskipun tidak langsung. Otorisasi kepemimpinan yaitu sifat yang berhubungan dengan individu dan posisinya, yang merupakan dasar bagi kemampuan pemimpin untuk memengaruhi bawahannya. Dan bentuk otoritas yang dimiliki oleh kepemimpinan yaitu menurut Amitai Etsiomi pada tahun 1961, dia memiliki 2 poin, yaitu otoritas posisi dan otoritas pribadi. Otoritas posisi adalah posisi datang dari kantor manajer organisasi, dan otoritas posisi bersumber dari atas dan tidak bersatu pada kantor. Yang kedua yaitu otoritas pribadi adalah sejauh mana para bawahan respect, merasa senang dan percaya kepada pemimpin mereka, serta melihat tujuan mereka betul-betul dipuaskan melalui tujuan pemimpin. Otoritas yang dimiliki kepemimpinan menurut Etsiomi, French, dan Rappen pada tahun 1960 di halaman 607 sampai 623 dengan memiliki 5 poin, yaitu otoritas memaksa, imbalan, legitimasi, ahli, dan referensi. Pada poin pertama yaitu otorisasi memaksa, yaitu otoritas yang didasarkan atas rasa takut. Yang kedua yaitu otoritas imbalan, yaitu otoritas yang didasarkan atas harapan, menerima pujian, penghargaan, atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu otoritas legitimasi,
yaitu seorang yang diperoleh dari posisi seorang dalam kelompok atau hierarki keorganisasian. Yang keempat yaitu otoritas ahli, di mana otoritas didasarkan atas keterampilan spesifik, keahlian, atau pengalaman. Dan yang terakhir yaitu otoritas referensi, otoritas yang didasarkan atas daya tarik, yaitu seorang pemimpin yang dikagumi karena ciri khasnya memiliki otoritas referensi. Kita masuk dalam delegasi wewenang bagi kepemimpinan yang sukses dan efektif. Delegasi wewenang adalah pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau kesatuan organisasi kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Pada dasarnya, baik pemimpin yang sukses maupun yang efektif dalam kepemimpinannya perlu mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Masuk dalam determinan efektivitas kepemimpinan. Determinan yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan mencakupi, yaitu dalam 6 poin ini adalah 1. Kepribadian, masa lampau, dan harapan pemimpin. Yang kedua yaitu harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan. Yang keempat yaitu persyaratan tugas. Yang kelima yaitu kebudayaan dan kebijakan organisasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu harapan dan perilaku rekan. Dalam sesi terakhir yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang didasarkan pada hubungan kurva linear. Di antaranya ada perilaku tugas, yaitu task behavior, perilaku hubungan, relationship behavior, dan kematangan, maturity. Teori ini mencoba menyiapkan manajer dengan beberapa pengertian mengenai hubungan di antara gaya kepemimpinan yang efektif dan taraf kematangan para bawahan. Memiliki jiwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat dan sikap yang baik dan mengerti dengan lingkungannya di sekitarnya agar menciptakan sifat yang memiliki kepemimpinan dan mengatur bawahannya agar efektif dan efisien dalam melakukan suatu tindakan. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun perkataan yang tidak tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.